nggak? Dari populasi manusia di dunia ini, sekitar 10% akan mengalami gangguan makan. Namun gangguan makan sangat sering disalahpahami. Kesalahpahaman mulai dari gejala hingga pengobatan membuat sulit untuk menangani gangguan makan atau mendukung orang tersayang yang mengalaminya. Jadi mari kita telusuri tentang apa yang benar dan tidak mengenai gangguan makan. Yang pertama, apa itu gangguan makan? Gangguan makan adalah serangkaian kondisi kejiwaan yang ditandai oleh perilaku seperti membatasi asupan makanan, makan berlebih, makan dalam jumlah besar dan cepat, atau membuang atau menghilangkan kalori melalui muntah, obat pencahar, olahraga berlebihan, dan cara berbahaya lainnya. Gangguan makan dapat melibatkan salah satu atau kombinasi dari perilaku tadi. Contohnya, orang dengan anoreksia umumnya membatasi jumlah makan yang mereka makan. Sementara bulimia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai oleh makan berlebih dan pembuangan kalori. Yang terpenting, perilaku ini menentukan apakah seseorang memiliki gangguan makan. Kita tidak bisa menghilangkan gangguan ini hanya dengan mengubah cara makan. Itu karena eating disorder pada dasarnya adalah penyakit kejiwaan. Yang bisa kita tangkap, gangguan ini melibatkan persepsi diri seseorang. Kebanyakan orang yang mengalaminya sangat kritis terhadap diri mereka sendiri dan melaporkan banyak kekurangan yang mereka rasakan. Mereka mungkin makan untuk mengembalikan kendali perasaan mereka yang kacau. Kita masih belum tahu pasti apa yang menyebabkan gangguan makan. Kemungkinan tidak hanya satu penyebab, melainkan gabungan dari faktor genetik dan lingkungan yang berkontribusi. Terkadang penyakit mental lainnya seperti depresi dan kecemasan dapat menyebabkan gejala gangguan makan. Selain itu, faktor psikologis tertentu seperti perfeksionis dan ketidakpuasan akan tubuh bisa menjadi penyebab resiko dari gangguan makan. Beberapa faktor sosial juga berkontribusi, termasuk stigma berat badan yang mendarah daging, perundungan, perpaduan ras dan etnis, dan jaringan sosial yang terbatas. Meskipun ini adalah salah satu gangguan kejiwaan yang sulit diobati, ada terapi dan intervensi yang efektif dan banyak orang yang menerima pengobatan dapat sembuh total. Pengobatan memiliki keberhasilan tinggi apabila dilakukan semakin awal setelah seseorang menimbulkan perilaku gangguan makan. Tapi sayangnya, kurang dari setengah orang dengan gangguan makan akan mencari dan mendapatkan pengobatan. Akibat efek yang kompleks dari gangguan makan baik pada tubuh dan pikiran, pengobatan biasanya mencakup gabungan konseling dan pemantauan nutrisi, psikoterapi, dan dalam beberapa kasus menggunakan obat-obatan. Psikoterapi berbasis bukti ada sebagai pengobatan untuk gangguan makan, termasuk terapi kognitif dan terapi keluarga. Terapi bicara ini membantu orang memperoleh keterampilan untuk mengatasi masalah psikologi mendasar yang mendorong gejala gangguan makan. Karena tidak semua pasien akan bereaksi pada pengobatan ini, para peneliti juga memiliki pengobatan di luar psikoterapi seperti stimulasi magnetik transkranial. Jadi pengobatan yang tepat dapat mengurangi peluang kematian akibat gangguan makan ini. Gangguan makan dapat memicu ketidakberdayaan yang kuat, tapi edukasi bagi individu, keluarga, dan masyarakat dapat membantu mengikis stigma dan meningkatkan kesadaran pengidapnya untuk segera melakukan perawatan. 열쇠는 처음부터 내 손에 있었어.